Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah ila Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu Musala Badan Sapuro Perumahan Citra Indah City, bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola, juga para sesepuh, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling mulia, paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah, qudwatuna ikutan kita, uswatuna teladan kita, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, guru-guru kita, terutama orang tua kita, para sesepuh kita, semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pak JP agak kesinian nih, maju, Mang ngeret. Rahmat sama Aja masuk. Jadi biar nanti Sule enggak muter, biar enak Sulenya. Nah gitu. Kan biar rapi kelihatannya, tertib, nggak ada acak-acakan. Nah gitu. Islam mengajarkan kerapihan, keindahan, ketertiban, terutama dalam sholat berjamaah. Barisannya harus rapi, harus tertib. Demikian pula barisan dalam duduk di majelis ilmu. Nah gitu Pak, silakan Pak merapat, nah, biar hangat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setelah dua pertemuan taklim kita untuk sementara waktu diliburkan atau dipending oleh karena ada sesuatu, malam ini alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, taklim di Mushola Abdan Sapuro kita lanjutkan kembali, dan mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yang saat ini mereka masih sedang berada di alam barzakh, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman, bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita.
Kita doakan semoga mereka selama berada di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijadikan taman dari taman-taman surga, diampuni segala dosanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai induknya Alkitab Al-Quran, dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih hidup, oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk memperbanyak amal ibadah buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita, baik itu orang tua kita atau anak cucu kita atau kakak adik kita, paman bibi kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat, semoga oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsur wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pali Rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad in abana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kalau kita selama hidup di alam dunia suka membiasakan, suka mengistiqomahkan atau mengkontinyukan, mengistimrorkan secara terus menerus, secara berkesinambungan, secara mulazamah, secara dawam, sering berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Dalam tanda kutip, yang dimaksud orang-orang yang mulia di sini bukan para pejabat, bukan para pejabat yang mempunyai jabatan tinggi, bukan para polisi atau para TNI yang pangkatnya tinggi, tapi yang dimaksud orang-orang yang mulia ini adalah para aulia Allah, para ulama yang soleh, para kekasihnya Allah. Baik berkumpulnya di majlis ilmu atau di majlis zikir atau dimanapun, kita istiqomah berkumpul dengan orang-orang yang soleh menurut pandangan Allah, yaitu para kekasih Allah, para aulia Allah, para ulama yang soleh, para ulama yang lurus, para ulama yang istiqomah dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan para kekasihnya Allah. Maka tentu nanti di hari kiamat pun kita akan dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat juga kita akan dikumpulkan bersama mereka di bawah arasnya Allah. Maka hendaknya lah, seyogyanya lah, sepatutnya lah, sepantasnya lah agar kita mengistiqomahkan untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang mulia menurut pandangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam maqalatul ulama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, khairul muluk mulku yasduru min ra'yil ulama wa syarrul ulama may yaj'alu ilmuhu tabi'an li ra'yil muluk. Ini perkataan seorang ulama, perkataan seorang dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala. Ia berkata, kata beliau, khairul muluk mulku yasduru min ra'yil ulama. Sebaik-baiknya pemimpin atau sebaik-baiknya penguasa adalah mulku yasduru min ra'yil ulama, adalah pemimpin yang diangkat atau yang dipilih dari hasil kesepakatan para alim ulama. Jadi pemimpin atau penguasa atau raja yang diangkat, yang dipilih dari hasil ijma para ulama, dari hasil kesepakatan para ulama, itulah pemimpin yang baik. Sebenarnya para ulama pun pemimpin. Bahkan para ulama itu kepemimpinannya tidak terbatas hanya di dunia saja. Di akhirat pun para ulama tetap kedudukannya akan menjadi para pemimpin bagi seluruh murid-muridnya, bagi seluruh pengikutnya, bagi seluruh jamaahnya. Bahkan para ulama oleh Allah diberikan
izin untuk memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Apalagi kalau umpama ulamanya itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau umpama ulamanya itu dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib. Walaupun ulama itu bukan dari keturunan Rasulullah, artinya ahwal orang biasa, bukan keturunan Rasul, tetap para ulama itu akan memberikan syafaat. Sebagaimana dalam hadis yang sudah saya sampaikan pada pertemuan pengajian yang lalu, nggak usah dibuka lagi. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemimpin yang baik tentu akan menjadikan rakyatnya baik. Pemimpin yang baik insya Allah akan bermanfaat bagi rakyatnya. Maka jikalau suatu negeri ingin dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik, maka hendaknya lah pemimpin itu diangkat, dipilih atas dasar dari hasil kesepakatan seluruh para alim ulama yang soleh, seluruh para alim ulama yang takut kepada Allah. Itu yang pertama, mengenai pemimpin yang terbaik. Tentu kita ingin mempunyai pemimpin yang baik. Sebaliknya, wasarrul ulama, dan sejelek-jeleknya ulama, seburuk-buruknya ulama, serusak-rusaknya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah may yaj'alu ilmuhu tabi'al li ra'yil muluk, adalah ulama yang menjadikan ilmunya tergantung dengan pendapat para penguasa. Jadi ilmunya nggak dipakai, yang dipakai pendapat para penguasanya. Walaupun umpama pendapat para penguasanya itu nggak benar menurut agama, dan ulama ini tahu ini nggak benar, tapi diturutin aja, dipakai. Ini yang disebut ape-ape ubecak akaka. Ngerti nggak? Ini yang disebut ulama ape-ape ubecak akaka, ukaka. Ape-ape ubecak ukaka. Ape-ape ubecak ukaka itu artinya bukan ape-ape, upe-upe, upe-upe ubecak ukaka. Artinya apa? Ulama penjilat, ulama pesanan, ulama budak cukong asing komunis, ulama kacung komunis. Nah, kalau ulama seperti ini haram diikuti, wajib dijauhi, jangan didengar perkataannya. Walaupun dia pakai jubah, pakai sarung, pakai sorban panjang, pakai udeng, tapi kalau dia menjadikan ilmunya tergantung dengan pendapat penguasanya, sehingga ilmunya tidak dipakai, padahal dia tahu bahwa ini tidak benar, tapi malah mengikuti pendapat penguasanya yang tidak benar, ulama yang seperti ini ulama dolor, mudallor, ulama yang sesat dan menyesatkan, bahaya. Ulama yang seperti ini juga dikatakan ulama su, ulama busuk, ulama bejat, ulama rusak. Ulama su, ulama busuk, ulama rusak itu lebih jahat, lebih berbahaya daripada dajjal. Lebih berbahaya daripada dajjal. Maka kata Nabi, fahjaru, berhati-hatilah kalian terhadap ulama yang tipenya seperti ini. Dan sekarang sudah akhir zaman, banyak bermunculan ulama-ulama yang tipenya seperti ini. Membenarkan yang tidak benar, mensalahkan yang benar, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kebaikan dianggap salah, keburukan dianggap benar. Yang menegakkan kebenaran dianggap radikal, yang menegakkan kezaliman dianggap benar. Banyak ulama seperti ini, hati-hati. Kita jangan terkelabui. Kira-kira banyak oleh seperti ini sekarang. Ya.
Buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan menutup mata, menutup telinga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Qala Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, khairul muluk mulku yasduru min ra'yil ulama wa sarrul ulama may yaj'alu ilmu tabi'al li ra'yil muluk. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik penguasa adalah pemimpin, adalah penguasa yang dipilih dari hasil kesepakatan seluruh para alim ulama yang soleh. Dan seburuk-buruknya ulama, sejahat-jahatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama, ulama yang paling sesat dan menyesatkan adalah ulama yang menjadikan ilmunya tergantung dengan pendapat penguasa yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau umpama penguasanya, pemimpin yang zalimnya membuat kepalsuan, kebohongan, dibenarkan oleh ulama itu, seharusnya tegur. Sebenarnya bukan nggak tahu, tapi diem aja kayak kambing congeng. Kenapa? Mungkin takut kehilangan kursi, takut kehilangan jabatan, takut disepak mungkin. Nah itulah ulama dunia, mempertahankan jabatan, mempertahankan dunia, sementara agama jadi korban. Hati-hati terhadap ulama seperti ini. Kalau saya mah malas dengan ulama seperti ini, ulama munafik. Malas ngapain? Lebih baik saya dengan suara burung aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Abghadul khalqi 'ala Allah rajulun yujarisul umara pamaqalu bin jurin saddaqahum alaihi." Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Jadi kata Rasulullah, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, Allah sangat murka kepadanya, Allah sangat membencinya, Allah sangat tidak suka kepadanya, adalah orang yang bergaul dengan para penguasa, orang yang bergaul dengan para pemimpin. Begitu penguasa tersebut mengatakan suatu kepalsuan, begitu pemimpin tersebut mengatakan atau membuat suatu kebohongan, ia pun membenarkannya. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi, abghadul khalqi 'ala Allah, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah. Seharusnya ketika kita mengetahui siapapun melakukan kebohongan, siapapun melakukan kepalsuan, siapapun melakukan kejoliman, seharusnya kewajiban kita mengingatkan atau menegur atau mencegah. Ini malah justru sudahlah tidak mengingatkan, sudahlah tidak menegur, sudahlah tidak mencegah, malah justru mendukung, malah justru membenarkan, malah justru bekerja sama dalam perbuatan dosa. Ini kan konyol. Makanya orang yang seperti ini, kata Nabi, abghadul khalqi, makhluk yang paling dimurkai Allah oleh Allah. Silahkan, kalau kita ingin menjadi makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, silahkan kita bergaul, bekerja sama dengan para penguasa yang zalim untuk mendapatkan hak jabatan harta, silahkan. Tapi kita akan dimurkai oleh Allah. Kalau Allah murka, tentu kita akan ditempatkan di nerakanya. Na'udzubillah min para jamaah. Dunia sementara, harta sementara, jabatan sementara, semuanya akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, jenderal mati, kopral mati, tukang kendal mati, menteri mati, bupati mati, jawati mati, jawati. Semuanya akan mati. Santri mati, kiai belakangan dikit.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bohong soal mati maka urusan Allah. Ya. Bisa bapak-bapak duluan, saya belakangan bisa, nggak tahu ya. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak-bapak duluan juga bisa. Nah, sama baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah. Kemudian waqalal ulama, telah berkata para ulama, illam tastati qaulal haqq fala tusabbik lil batil. Ini maqalatul ulama, ini nasihat dari para ulama. Jadi kata para ulama, illam tastati qaulal haqq, jika engkau belum atau tidak mampu mengatakan yang hak, jika engkau belum atau tidak mampu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, jika engkau belum mampu mengatakan yang hak, fala tusabbik lil batil, maka janganlah sekali-kali engkau bertepuk tangan terhadap kebatilan. Sudahlah kita enggak mampu menyampaikan yang hak, sudahlah kita enggak punya keberanian untuk menegakkan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, kita malah bertepuk tangan terhadap kebatilan, malah senang terhadap kebatilan, malah senang terhadap kejoliman, malah mendukung kebatilan itu, malah mendukung kejoliman itu. Orang yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kalau Anda ingin dimurkai oleh Allah, lawan saja Allah. Tapi ingat, Allah sudah mengancam. Lihat Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Kata Allah, dengan tegas Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan biha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah dan Rasulnya murka kepadanya, wa yata'adda hududahu, dan ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, melanggar hukum-hukum Allah, melabrak hukum-hukum Allah, berbuat seenaknya sendiri, semaunya sendiri, seenak dewek, masa bodoh dengan orang lain. Apa kata Allah dalam ayat ini? Yudkhilhu naran khalidan fiha. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, dan dia dibakar di neraka kekal untuk selama-lamanya, enggak diangkat-angkat. Hidup tidak, mati tidak, terus, supaya dia merasakan betapa alangkah panasnya api neraka membakar tubuhnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya di neraka ada azab, ada siksa yang sangat menghinakan. Nah, ini resiko yang harus diterima, konsekuensi yang harus diterima dari akibat kita menentang Allah dan Rasulnya, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ada doa nih. Mudah-mudahan doa ini bapak-bapak juga hafal. Kalau sudah hafal, sangat bagus nih doa kita pakai. Kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, atau setiap selesai sholat tahajud, setiap selesai membaca doa tahajud. Jadi doanya, Allahumma ahlik man fi halakihi salahal Islam wal muslimin. Segitu doanya, hafal nggak? Coba ulangi bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma ahlik. Cepet banget, selesai. Allahumma ahlik. Allahumma ahlik. Terus? Ahlik. Ahlik pakai H besar. Ahlik. Jadi pakai H besar, pakai kaf. Ahlik itu artinya binasakanlah. Allahumma ahlik bihalakihi. Terus
Sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Coba bareng-bareng yuk 3 kali. Allahumma ahlik. Bareng-bareng sama saya. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Alhamdulillah. Coba ulangi bareng-bareng tanpa dibarengi oleh saya. 1, 2, 3. Allahumma ahlik man fi halakihi. Terus benar. Sholahal Islam wal muslimin. Kita artikan dulu. Allahumma ya Allah ahlik, binasakanlah man, siapapun orangnya, bihalakihi, yang di dalam kebinasaannya sholahal Islam wal muslimin, akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi seluruh umat Islam. Mungkin bapak-bapak baru dengar doa ini ya? Baru ya? Doanya bagus nggak? Bagus. Jadi ya Allah binasakanlah siapapun, pokoknya siapapun, siapa aja, mau pemimpin, mau bukan pemimpin, mau penguasa, bukan penguasa, pokoknya siapapun aja. Allahumma ahlik man bihalaki sholat Islam muslimin. Ya Allah binasakanlah siapapun yang dalam kebinasaannya akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi seluruh umat Islam. Contoh misalnya nih, doa ini kita tujukan kepada Abu Janda. Nah, Abu Janda kan suka bikin resep, bikin ngeselin. Iya, kan dia buzzer RP. Dia merasa bodoh dengan agama. Nah, misal doa ini kita tujukan kepada Abu Janda, bisa Allahumma ahlik gitu. Mana diganti dengan Abu Janda. Allahumma ahlik Abu Janda fi halakihi sholahal Islam wal muslim. Ya Allah binasakanlah, hancurkanlah Janda, di dalam kehancurannya akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi seluruh umat Islam. Silahkan pakai doa ini. Pernah nggak doa dengan doa ini? Belum. Kenapa belum? Baru tahu. Udah hafal belum? Belum. Kalau nggak hafal kira-kira bisa baca nggak? Enggak. Yuk kita ulangi bareng-bareng 3 kali. Allahumma ahlik man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Lagi. Allahumma ahlik man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Ya Allah binasakanlah siapapun yang di dalam kebinasaannya itu akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi seluruh umat Islam. Jadi kalau orang tersebut mati, jadi nggak ada lagi yang macam-macam sama Islam gitu. Maksudnya gitu maksudnya. Karena kan banyak orang yang ingin merusak Islam. Bahkan banyak sekarang pihak-pihak yang ingin melenyapkan orang-orang yang istiqomah menegakkan ajaran Islam. Abu Janda, PKI kan dulu tahun 48 membunuh para ulama, para kiai. Nah, sekarang khawatir kalau hal ini terjadi. Nanti para ulama dipenjara, kalau dibunuh, dibantai, orang-orang yang istiqomah kebenaran dibantai, dibunuh, dipenjara, diasingkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita baca lagi. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Coba ikutin, langsung diartikan. Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah ahlik
binasakanlah man siapapun orangnya bihalakihi yang di dalam kebinasaannya solahal Islam akan menjadi kebaikan bagi agama Islam wal muslimin dan bagi umat Islam. Jadi kalau doanya seperti ini, siapapun orangnya berarti kena semua tuh. Yang merasa berbuat begitu, kena, nggak usah disebut satu-satu kayak tadi Abu Jahal, nggak usah. Kena semua tuh, mau berapapun orangnya banyaknya, mau 100 orang, 1000 orang, 1.000 orang, kena semua. Sebab menggunakan man itu isim yang menunjukkan umum. Pokoknya siapapun aja. Allahumma ahlik man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man bi halakihi sholahal Islam wal muslimin. Kalau umpama memang sih berdoa yang paling afdol bilugatil arabiyah, berdoa yang paling afdol dengan bahasa Arab. Kenapa? Li'anna lugatal arabiyah lugatul Quran wa lugatu ahli jannah. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga. Banyak para ulama sepakat berpendapat doa yang paling afdol bilugatil arabiyah, doa dengan bahasa Arab. Tapi bukan berarti tidak boleh berdoa kepada Allah dengan bahasa yang lainnya. Boleh dengan bahasa daerah kita masing-masing, boleh. Orang Sunda berdoa dengan bahasa Sunda, orang Jawa dengan bahasa Jawa, orang Minang dengan bahasa Minang, boleh. Gitu boleh. Kalau umpama kita nggak hafal Arabnya, ya dengan bahasa kita, ya Allah binasakanlah, hancurkanlah siapapun orang yang di dalam kebinasaannya menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi umat Islam. Dosa nggak kita? Ya. Berdosa? Enggak lah. Enggak. Contoh Fir'aun, Namrud, dan para penguasa yang zalim di zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Musa berdoa untuk supaya Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Dilakukan oleh para nabi. Malah justru baik. Sebab kalau orang-orang yang zalim tidak ada, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi agama Islam dan bagi umat Islam. Doa itu, doa membahagia Habib Rizik. Ya itu soal aja Habib Rizik yang ke saya. Kalau saya ngasih nanti saya suruh ada sama Habib Rizik. Habib Rizik aja nggak ngasih. Iya. Emang siapa saya? Ke sono atau ke rumahnya? Suat. Nanti saya diomongin sama Habib Rizik kan. Udah ini sama juga. Sama itu kan? Sama, kena semua. Iya. Pokoknya siapapun yang zalim di sini kena semua. Mau si A, mau si B, mau si C kena semua udah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir di dalam kitab Hilyatul Auliya terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nu'aim radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sinfani minan nas, ija saluhan nas, wa ija fasadan nas, al ulama wal umara. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ada dua golongan besar di alam dunia. In the world, ada dua golongan besar di alam dunia. Apabila yang dua golongan ini baik, maka akan menjadi baik pula lah kehidupan seluruh umat manusia. Berarti dua golongan ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan umat manusia. Dan sebaliknya, apabila dua golongan ini rusak, bejat, zalim, maka akan menjadi rusak pula lah kehidupan seluruh umat manusia. Akan terjadi pertumpahan darah,
akan terjadi huru hara, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau yang dua golongan ini rusak, kalau yang dua golongan ini jolim, kalau yang dua golongan ini tidak mau menegakkan keadilan, tidak mau menegakkan kebenaran, tidak mau menegakkan kebaikan. Siapa yang dua golongan tersebut? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dua golongan tersebut adalah al ulama wal umaro, yaitu para ulama dan para pemimpin atau pemerintah. Kalau para ulamanya baik-baik, lurus-lurus, takut-takut kepada Allah, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang jolim adalah jolim, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Ulamanya lurus, mengajak kebaikan. Demikian pula para pemimpinnya baik, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bahkan para pemimpinnya menumpas, memberantas, melenyapkan, mencegah kejoliman yang dilakukan oleh siapapun, maka insya Allah akan berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia, yaitu terhadap rakyatnya. Maka rakyatnya juga akan menjadi baik. Coba aja kalau pemimpinnya jolim, nggak adil, lihat saja nanti, tunggu tanggal mainnya, akan terjadi kekacauan di mana-mana, akan terjadi pertumpahan darah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata Nabi. Dan yang kita khawatirkan, yang terjadi di akhir zaman sekarang ini, apa yang disabdakan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis. Kata beliau, saya di zamanun ala ummati yafiruna ulama wal fuqaha faya bataliyumullah bisalasati baliyatin. Al-ula yarfa'ul barakata min kasbihim, wasaniyah yusallihullahu alaihim sultanan zaliman, wasalisa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kata beliau, akan datang suatu zaman atas umatku, di mana pada zaman itu, pada masa itu, umat Islam menjauhkan dirinya dari para ulama yang istiqomah. Mereka malah berpihak kepada para ulama yang yang disebut tadi upek, ubecak, ukaka, apa masih ingat apa? Upek, ubecak, ukaka. Upeknya dua, upek. Upek pertama, upek ulama penjil. Upek kedua, ulama pesanan penguasa. Ubjak itu UBCAK, ulama budak, ulama budak, cukong, aseng, komunis. UKK, ulama kacung, komunis. Disingkat upek, ubjak, UKK, upek, ubjak, UKK. Nah, jauhi itu yang kayak gitu, jauhi upek, ubjak, UKK. Ulama penjilat, ulama pesanan, ulama budak, cukong, asing, komunis, ulama kacung, komunis, jauhi. Ada nggak ulama seperti itu sekarang? Nggak ada. Oh, kalau dihitung banyak, tahuan dah. Jadi dia tidak berpihak kepada kebenaran, malah berpihak kepada kejoliman. Kenapa bisa begitu? Ya boleh jadi sudah dapat sangu, sudah dapat amplop, sehingga mulutnya tidak bisa untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang ada salah sudah tersumpal mulutnya. Yang jelas ulama seperti ini hatinya sudah mati, dimatikan hatinya oleh Allah, walaupun dia pinter. Tapi nggak ada gunanya kepinteran kalau tidak benar. Kan saya pernah mengatakan, jadi orang itu harus benar dan pintar. Ya benar, ya pintar,
Ya benar, itu sih maunya setiap orang. Tapi kalau umpama kita disuruh milih, mendingan jadi orang benar walaupun nggak pinter, atau sebaliknya jadi orang pinter tapi tidak benar. Kita mau milih yang mana? Benar. Orang benar. Orang benar pinter. Orang benar. Ya itu maunya semua orang. Pilih salah satunya nih. Yang pertama, pilihan pertama jadi orang benar walaupun nggak pinter. Pilihan pertama tuh. Ya. Pilihan kedua jadi orang pinter tapi nggak benar. Kita mau milih yang mana? Pertama. Yang We are benar. the first. Kita milih yang pertama. Pertama. Jadi orang benar walaupun nggak pinter. Dan Karena meluruskan, membenarkan orang yang benar walaupun nggak pinter itu jauh lebih mudah daripada meluruskan, membenarkan orang yang pinter tapi nggak benar. Kenapa demikian? Karena orang pinter dia punya toriko, namanya toriko al-ngeyeliyah. Suka ngeyel, dikasih tahu deh, merasa sok pinter, mengecilkan orang lah. Padahal kata Sayyidina Ali, unjur makola wala tanjur mantol. Perhatikan, lihat apa yang disampaikan, jangan melihat orangnya. Itu. Walaupun orangnya orang kampung, walaupun orangnya SD aja nggak lulus, tapi kalau menyampaikan kebenaran, terima. Dan sebaliknya, walaupun orangnya orang luar negeri, detailnya belepotan, depan belakang profesor doktor, belakangnya udah macam-macam, tapi kalau nggak benar, jangan diikut. Jadi yang kita ikuti orang yang benar, bukan orang yang buat apa pinter kalau nggak benar? Benar itu bisa menyesatkan. Kira-kira jelas nggak ini? Iya, kalau nggak jelas tanyakan aja. Mumpung orang masih hidup ini. Orang pintar suka bodohnya bodoh ya. Iya, orang pintar sekarang banyak pinterin. Nih, yang bodoh, kasihan yang bodoh dipinterin, ditipu. Nggak ada gunanya kepintaran kalau begitu. Sekarang banyak orang pinter, profesor, kiai, haji, tapi kepintarannya bukan digunakan untuk mendukung kebenaran. Malah justru kepintarannya dijadikan untuk membantah kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Mengeluarkan dalil, tapi untuk membantah kebenaran. Buat apa seperti itu? Nggak ada artinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah, hadakumullah. Jadi akan datang suatu zaman, suatu masa dalam waktu dekat atas umatku, di mana pada zaman itu banyak umat Islam menjauhkan dirinya dari para ulama yang istiqomah, dari para ulama yang lurus, yang istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal mereka ngakunya Islam, tapi tidak suka dengan kebenaran gitu. Mungkin oleh karena hatinya sudah mati. Dan mereka menjauhkan diri dari para ulama ahli fikih. Nah, apabila situasi kondisi seperti ini sudah terjadi, kata Rasulullah, maka niscaya Allah akan menurunkan 3 macam malapetaka, 3 macam bencana. Tapi bencana ini bencana non alam, bukan seperti gempa bumi, banjir bandang, seperti yang terjadi zaman nabi-nabi terdahulu, hujan api, tanah amblas, manusia dimakan tanah, seperti kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Nah, bukan, tapi ini bencananya bencana alam. Pertama, yarfa'ul barakata min kasbin. Malapetaka itu adalah berupa Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, melenyapkan, mengangkat keberkahan dari apapun yang diusahakan oleh mereka. Usahanya enggak berkah. Hartanya banyak tapi enggak berkah. Semakin banyak harta semakin jauh dari Allah. Semakin banyak harta semakin meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu tandanya harta yang tidak barokah. Harta yang akan menariknya, menyeret dirinya ke neraka. Karena hartanya menghalangi dirinya beribadah kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran Allah sudah memberikan peringatan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, terputus tidak.
wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak-anakmu, termasuk di dalamnya adalah jabatanmu, pangkatmu, profesimu, pekerjaanmu, jangan sekali-kali menghalangi dirimu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah terhalang oleh hartanya, sehingga enggak ibadah. Semakin bertambah harta, malah justru semakin jauh dari Allah. Yang seharusnya semakin bertambah harta, seharusnya bersyukur kepada Allah, semakin rajin ibadah. Ini malah sebaliknya, semakin jauh dari Allah. Hartanya menjauhkan dirinya dari Allah, berani meninggalkan perintah-perintah Allah. Harta yang seperti ini akan menyeretnya ke dalam kobaran api neraka. Buat apa harta seperti itu enggak berkah? Kalau ujung-ujungnya kita gara-gara harta masuk neraka. Dengan harta orang bisa masuk surga apabila hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Apabila hartanya digunakan untuk mendukung ibadah kepada Allah. Dan dengan harta pula orang bisa masuk neraka. Contoh, dengan hartanya orang masuk neraka, Fir'aun, Qarun, tempatnya di neraka. Qarun masuk neraka dengan hartanya itu, gara-gara hartanya. Nauzubillah min. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat demikian, yakni harta bendanya, anak-anaknya, keluarganya, jabatannya, pangkatnya, profesinya, pekerjaannya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah, faulaika humul khasirun. Kata Allah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang akan celaka di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat oleh Allah akan ditempatkan di neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min. Kita semuanya akan mati. Harta kita sebanyak apapun pasti akan kita tinggalkan. Rumah kita semewah apapun akan kita tinggalkan. Istri kita secantik apapun akan kita tinggalkan. Pangkat kita, jabatan kita, setinggi apapun pasti akan kita tinggal. Kita semuanya pasti akan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas enggak? Jelas. Saya mengatakan begini bukan berarti enggak boleh cari harta. Silakan cari harta, silakan kaya. Umat Islam harus kaya-kaya. Karena kalau umat Islam kaya, dengan kekayaan dia bisa berjuang untuk menegakkan agama Islam. Bisa korban dengan sapi karena punya harta. Coba kalau kere bisa korban enggak? Boro-boro, malah nunggu daging korban. Enggak kebagian marah, dikasih ke playernya marah. Player sapi. Tapi ibadah haji butuh harta enggak? Butuh. Sholat aja, sholat 5 waktu setiap hari kita butuh harta. Karena kalau kita sholat telanjang enggak sah sholatnya. Berarti kita harus pakai sarung. Sarung harus dibeli pakai duit. Toko harus dibeli pakai duit. Itu harta. Silahkan cari harta, silahkan kaya, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Jangan lupa kewajiban dari Allah. Jangan lupa perintah-perintah Allah, jangan dilalaikan. Silahkan kaya, tapi kayanya jangan kaya monyet. Kaya siapa? Kayanya kaya seperti Abu Bakar Siddiq. Kayanya seperti kaya Umar bin Khattab. Kayanya seperti kaya Utsman bin Affan. Kayanya seperti kaya Sayyidina Ali. Kayanya seperti kaya Nabi Sulaiman. Kayanya seperti kaya Nabi Ibrahim. Kayanya seperti kaya Siti Khadijatul Kubra, yang seluruh harta bendanya nyaris habis digunakan untuk mendukung, menyokong perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, orang seperti ini masuk surganya akan lebih dulu daripada haji mabrur, akan lebih dulu daripada orang yang mati syahid.